Hari ini kita pelajari konsep emotion and moods. Bagaimana pengaruh keduanya ini dalam perilaku organisasi. Sehingga harapannya kita pahami bagaimana berinteraksi sosial khususnya di dunia kerja. After studying this, you should be able to. Setelah mempelajari ini, kita akan mengetahui beberapa poin. Ada 8 poin. Dari poin 1 sampai dengan poin 4 akan kita lihat di video ini. Dan poin 5 sampai 8 kita akan melihat di video yang kedua. Jadi secara spesifik yang akan kita pahami adalah yang pertama, kita bisa mengetahui perbedaan emosi dan mood serta mengetahui klasifikasi dasarnya, pembagian dasarnya. Kemudian yang kedua, kita akan mengetahui apakah emosi itu rasional dan bagaimana cara kerjanya. Yang ketiga, kita akan mengidentifikasi sumber-sumber atau dari mana sajakah emosi dan moods itu. Yang keempat, kita akan mengetahui bagaimana pengaruh emosi pekerja oleh pekerja. Yang kelima, untuk di video yang kedua, kita akan mengenal yang namanya teori peristiwa afektif dan mengetahui aplikasinya. Kemudian yang keenam, membedakan atau mengenal kecerdasan emosional. Yang ketujuh, mampu mengidentifikasi strategi yang mengatur emosi dan apa saja manfaatnya. Dan yang terakhir adalah kita akan coba menerapkan konsep emosi dan moods itu ke dalam praktikal perilaku organisasi. Baik. Kita mengetahui bahwa yang namanya emosi itu ada di mana saja. Dan emosi itu merupakan sesuatu yang terkadang tidak disukai orang. Atau dihindari orang. Atau membuat seseorang menjadi tiba-tiba sensitif. Atau tidak senang. Kita lihat ada sebuah cerita cuplikan berikut ini. Membuka aktivitas di kantor pada pagi hari ini adalah seorang sahabat kita yang bernama Anti datang duluan ke kantor. Ya, jadi ceritanya datang duluan ke kantor lebih pagi daripada jam yang sudah ditetapkan kantor untuk para pekerjanya. Begitu sampai di kursi, Anti mendengar suara telepon. Kring, kring. Karena belum ada siapa-siapa, Anti menghampiri telepon dan kemudian mengangkat gagang teleponnya. Ternyata suara di seberang sana ada Anto, rekan Anti. Hai Anti, tumben kamu ada di kantor jam segini. Gak biasa-biasanya nih, rajin sekali. Saya baru mulai siap-siap nih sarapan pagi, kamu sudah ada di situ. Bagaimana peristiwa kemarin? Kamu sekarang emosinya bagaimana? Anti yang tadinya ingin memulai sesuatu dengan nyaman di pagi hari, dia ingin prepare segala sesuatunya. Begitu mengangkat telepon dan mendengar Anto bertanya soal emosinya, yang terjadi karena sifatnya mendadak ya, segala sesuatu yang sifatnya mendadak membuat Anti itu kaget dan menjadi tidak senang. Kenapa Anto bertanya seperti itu? Tiba-tiba dia menjadi jengkel atau istilah kita gampangnya baper ya. Kenapa bertanya seperti itu? Ternyata hal itu tidak membuat Anti senang. After
pembicaraan dengan Anto, Anti membawa cerita ini kepada teman sebelahnya yang datang. Setelah datang ya, Anto tuh aneh ya, pagi-pagi kok gua sudah dituduh emosi. Jadi emosi beneran nih. Ya, jadi masalah tadi itu akhirnya menyisakan hal yang tidak nyaman di Anti. Lalu kenapa sih yang namanya emosi itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak biasa? Perusahaan yang pada akhirnya tidak menginginkan emosi itu harus ada di tempat kerja. Mereka menginginkan emosi itu dihindari, tidak usah dianggap, dan tidak penting. Jadi, apakah memang emosi itu harus ditiadakan? Kita lihat. Kesempatan ini kita akan membedakan emosi dari mood. Bedanya apa? Kenapa emosi itu dianggap tidak bagus? Kenapa emosi itu kalau bisa ditiadakan? Mengapa ada beberapa perusahaan yang melarang karyawannya itu untuk terlihat emosi? Pertama, karena adanya anggapan bahwa emosi itu akan membuat seorang karyawan menjadi tidak fokus, kehilangan kendali, kehilangan fokus seperti tadi kasus si Anti ya. Begitu ditanya emosinya, yang terjadi dia malah terkejut. Keterkejutan itu dirasakan berlarut-larut. Ya. Kita lihat ada ekspresi orang yang bosan, dianggap itu juga menghasilkan ketidakproduktifan, ya, ciri-ciri tidak produktif. Ataupun kecewa, ya. Takut, kecewa, jijik, bingung, marah, ya. Tidak dianggap. Ini sepintas kita lihat adalah emosi-emosi yang kita sebut negatif atau mengundang tanda tanya. Dan biasanya diidentikan ada sesuatu negatif yang sedang terjadi. Jadi kenapa sih emosi itu dianggap ditabukan dan tidak boleh ada di lingkungan pekerjaan khususnya? Atau mungkin emosi itu tidak boleh ada di dalam persahabatan kita. Teman-teman kita mengatakan, ayo kita boleh bersahabat, berkawan, tetapi upayakan tidak boleh ada emosi antar kita. Apakah emosi itu memang tidak diperbolehkan ada? Pertama, karena berkaitan dengan yang namanya mitos mengenai rasional. Disebutkan bahwa emosi itu pasti tidak rasional. Sehingga yang namanya emosi tidak boleh ada di lingkungan sosial. Setiap orang menghindari, setiap orang merasa tidak normal, setiap orang bisa dianggap tidak sehat apabila emosi. Sehingga emosi ini seperti tadi ya harus diabaikan. Kemudian ada sebuah pandangan lain yang mengatakan bahwa emosi itu pasti memberikan efek-efek yang merusak. Itu bisa saja terjadi apabila emosinya itu disertai dengan tindakan-tindakan destruktif atau merusak. Mungkin kita akan mengetahui seseorang yang marah akan membanting telepon atau membalikan meja atau reaksi yang ada membanting pintu dan sifatnya merusak. Nah, selain itu juga disebutkan bahwa emosi itu berkaitan dengan produktivitas dan kinerja. Seseorang akan tidak produktif dan kemudian akan terganggu fokusnya seperti tadi Anti. Sehingga diharapkan emosi harus dipisahkan dari manusia, terutama dalam hal ini di workplace.
emosi adalah sesuatu yang harus dizerokan dan sifatnya tabu. Nah, kalau begitu bagaimana dengan ini? Bukankah ini juga merupakan sebuah ekspresi emosi? Bukankah kalau seseorang bergembira juga akan ada 1-2 orang yang mengekspresikan kegembiraannya dengan misalnya naik ke atas meja? Nah, kondisi ini yang kemudian akan kita pelajari. Apakah emosi memang harus ditabukan? Karena emosi itu bukan saja yang positif, menurut anggapan sebagian orang dalam mood positif, bukan saja emosi yang negatif, tapi juga ada emosi yang positif. Yang namanya emosi-emosi ini tidak bisa lepas dari kehidupan manusia secara kemanusiaannya, human. Budaya juga mengatur norma-norma yang mengatur ekspresi emosi ini. Hanya secara normal, secara umum, emosi yang diperlihatkan hampir seluruh orang di muka bumi ini sama, ya. Bagaimana dia mengekspresikan rasa sedih, bagaimana mengekspresikan rasa bahagia, bagaimana mengekspresikan rasa marah, surprise, itu hampir dikatakan sama. Hampir sama di budaya yang berbeda-beda, ya. Hanya saja seringkali budaya itu memiliki norma-norma yang mengatur ekspresi emosionalnya dan bagaimana cara menunjukkannya. Orang-orang timur maupun barat sama-sama menyetujui bahwa senyum itu adalah tanda kebahagiaan, ya. Dengan ekspresi sudut bibir atau senyuman menghiasi wajah, itu tanda bahagia. Tetapi ada beberapa budaya ketimuran yang mengartikan senyuman itu sebagai ketertarikan antara pria dan wanita. Ya, beberapa budaya timur. Sehingga banyak wanita yang juga belajar tidak tersenyum kepada pria sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Di negara-negara sosial, tampilan emosi seseorang itu berkaitan dengan hubungan antar sosial, antar manusia, antar mereka sendiri. Sehingga seringkali kita dapati muncul istilah kepo, muncul istilah baper hanya karena tersinggung, misalnya membaca sebuah status di media sosial. Jadi di negara-negara sosial selalu merasa bahwa apa yang ditunjukkan seseorang itu ada maksud buat dirinya. Berbeda dengan budaya individualis yang tidak memikirkan ekspresi emosional orang lain itu diarahkan kepada mereka. Sehingga kultur budaya barat seakan cuek dan dingin terhadap perasaan orang lain. Itu versi budaya timur yang menganggap budaya barat lebih dingin, ya. Mendalami lebih lanjut, ada sebuah studi yang mempelajari ekspresi mikro di wajah yang bisa menggambarkan emosi seseorang. Emosi dasar manusia lebih banyak diteliti secara lintas budaya. Itu tadi ya, karena ada pemahaman bahwa antar kita ekspresi emosi itu sama. Hanya norma-norma saja yang membedakannya. Kemudian salah satunya ini adalah yang dipelajari mengenai ekspresi mikroekspresi. Ekspresi wajah dari ekspresi wajah yang mikro. Ekspresi wajah dapat mengetahui emosi seseorang, bahkan juga psikologi seseorang. Ekspresi dasar bersifat universal, artinya anak kecil pun dan bahkan orang buta pun
akan membentuk suatu ekspresi dasar, ya, yang kita lihat atau kita sebut dalam micro expression ini. Ekspresi mikro merupakan ekspresi yang muncul secara bisa dibilang tanpa disadari, ya. Ekspresi yang muncul tanpa kita kendalikan, sangat sulit bahkan tidak bisa kita sembunyikan. Ini salah satu penelitian juga yang dilakukan oleh Nova Aminarto serta Yuita Arunsari serta plus Randy Cahya Wihandika di Jurnal Pengembangan Teknologi dengan tahun 2018 dengan judul Pengenalan Emosi Berdasarkan Ekspresi Mikro menggunakan metode Local Binary Pattern, ya. Di situ digunakan sebuah metode untuk melihat emosi ekspresi mikro ini lebih jelas, ya, dengan metode tadi, ya, LBP. Kalau kita melihat lebih detail, ada beberapa ciri dari ekspresi yang tidak bisa disembunyikan manusia untuk micro expression ini. Sebagai contoh, yang pertama untuk ekspresi marah. Nah, marah itu biasanya ditandai dengan kerutan di kening antara dua mata itu akan mendekat turun dengan bibir menyempit. Itu marah. Kemudian sedih diungkapkan oleh micro expression itu dengan tanda-tanda kelopak mata ke atas, alis ke atas, ujung mulut ke bawah, ya. Jadi seperti ekspresi anak kecil menangis, ya. Mata pun kehilangan fokus. Jadi istilahnya dia nanar matanya, ya, tatapannya. Kemudian ekspresi mengenai takut, ya. Takut itu dicermati terlihat bahwa kelopak mata atas akan melakukan lekukan ke atas dengan lekukan yang dalam. Kemudian terjadi ketegangan di mulut karena dia sedang menahan, ya. Menahan, dan kemudian ada ketegangan di kelopak mata bawah. Kemudian dijelaskan mengenai perasaan emosi jijik. Jijik itu digambarkan dengan kerutan kening di antara mata dan hidung bertemu, ya. Jadi menyatu atas ke bawah dan bawah ke atas, sedangkan bibir atas naik. Untuk ekspresi emosi kaget, mata itu lebih terbuka dan mulut pun terbuka, sementara alis mata naik ke atas. Dan untuk ekspresi bahagia itu ditandai dengan senyum, bibir naik ke arah otot bibir naik ke arah mata, ke arah atas, pipi juga mengarah ke atas, ke arah mata, ya. Jadi tarik ke atas. Sedangkan terjadi di lain pihak si ujung mata itu akan terlihat berkerut. Jadi membentuk huruf V, ya, di situ. Nah, ini kalau misalnya kalian ingin mengetahui lebih detail mengenai micro expression, kalian bisa mencari beberapa sumber yang bisa dipercaya di Google. Oke. Time cools. Time clarifies. No mood can be maintained quite unaltered through the course of hours. Waktu mendingin. Waktu menjelaskan tidak ada suasana hati yang dapat dipertahankan tanpa perubahan selama berjam-jam. Demikian Mark Twain. Tadi kebetulan ada yang manggil, ya. Oke. Emosi. Terdapat 3 istilah dalam emosi. Yang pertama adalah affect.
Jadi paham ya bahwa yang namanya emosi itu ternyata dikaitkan dengan 3 istilah yang selalu bersamaan. Terdiri dari affect, emotion, and moods. Kita lihat satu-satu. Affect itu apa? Affect adalah sebuah istilah umum yang mencakup kisaran yang luas dari perasaan yang dialami seseorang. Ya, jadi sifatnya luas, meliputi emosi dan moods. Kita akan pakai laser aja ya. Ya, affect ini terdiri dari emosi dan moods. Kisarannya luas mengenai perasaan seseorang. Nah, untuk emosi sendiri, apa itu emosi? Emosi adalah sebuah perasaan yang intens yang diarahkan pada seseorang atau suatu peristiwa. Ya. Biasanya dalam jumlah waktu pendek, detikan atau menit. Nah, ditandai dengan tadi kejutan listrik berupa ekspresi, mikroekspresi. Kemudian spesifik dan terjadi pada ekspresi-ekspresi yang umum seperti marah, takut, sedih, gembira, jijik, dan surprise. Dan diikuti oleh ekspresi wajah khusus. Tadi kita sudah bahas ya, lebih detail di microexpression. Dan biasanya diikuti dengan sebuah tindakan atau action. Kenapa harus ditandai dengan action? Setiap orang gerak refleksnya beda. Setiap orang mendalami sebuah perasaan itu juga berbeda. Setiap orang mempunyai faktor keturunan yang berbeda. Dan ini seringkali action ini diikuti oleh hal-hal seperti tadi, ya. Tergantung dari intensitasnya. Kemudian moods. Moods itu berbalikan dengan emotion. Kalau emotion itu disebabkan oleh sesuatu yang spesifik, baik itu orang maupun sebuah peristiwa, orang atau peristiwa. Jadi bedakan antara dua hal itu. Apabila kita marah, tentukan kita marah karena orang atau karena peristiwa. Setelah marah itu tentu selesai dulu lah ya. Nah, kalau mood ini tidak jelas masalahnya apa sehingga tiba-tiba merasa positif, tiba-tiba merasa tidak nyaman, tiba-tiba merasa nyaman gitu ya. Kemudian biasanya lebih lama dibandingkan emosi. Durasinya bisa jaman, bisa berhari-hari tanpa sesuatu yang jelas. Saya masalahnya apa ya? Lupa bisa jadi. Kemudian ada dua dimensi dari mood ini. Yang pertama adalah afek positif dan yang kedua adalah afek negatif. Diikuti dengan karena dibentuk oleh sejumlah emosi tertentu. Sudah tidak clear di sini, saling menambahkan. Kemudian biasanya belum tentu diikuti oleh ekspresi yang jelas. Orang bisa mukanya datar tapi kita tidak tahu apakah dia dalam kondisi perasaan emosi positif yang berkepanjangan atau emosi negatif yang berkepanjangan. Jadi wajahnya lebih netral. Kenapa? Karena di sini sudah ada peran logika yang bermain. Kita tidak mungkin menunjukkan rasa sedih kita pada saat kita harus menerima penghargaan di perusahaan. Kita tidak mungkin menunjukkan rasa gembiranya kita pada saat kita menghadiri sebuah peristiwa kesedihan yang dialami seseorang. Jadi biasanya moodnya itu masih mampu dikendalikan dibandingkan emosi yang ini ada spektrum dari emosi. Baik, kita lanjutkan yang lagi sudah kita pergunakan di buku ini. Membagi emosi itu berdasarkan 6 dimensi spektrum, spektrum dari gembira, surprise atau kaget, takut, sedih, marah, dan jijik. Nah, ini perpindahan dari satu spektrum ke spektrum lainnya yang berdekatan, ini biasanya ekspresinya tidak terlalu jelas. Ya, spektrum seperti halnya warna pelangi itu ya. Mejiku Hibiniu ini juga sama, di mana perpindahan yang spektrum yang terdekat itu tidak terlalu terlihat. Tetapi kalau spektrum itu jauh, misalnya happiness ke sadness, ini beda jauh ekspresinya. Surprise ke disgust itu juga
jauh. Tapi kalau yang berdekatan ini ekspresinya tidak terlalu sulit, maksudnya sulit dibedakan. Nah, kalau misalnya ada beberapa buku, kalau kalian melihat ada juga pembagian emosi itu yang secara universal, salah satunya oleh Keltner tahun 2003, dia menambahkan emosi ini dengan satu emosi lain, yaitu merendahkan, ya, merendahkan dengan ekspresi satu ujung bibir itu bergerak, ya, tambahan dari Keltner. Tapi kita tidak menggunakan itu, ya, kita menggunakan spektrum yang digunakan oleh Robin di sini, ya, buku Robin. Lanjutkan. Untuk struktur mood, tadi kita sudah melihat ada beberapa emosi, ya, emosi yang umum. Termasuk dalam hal itu, apakah hanya itu? Ada juga yang lain seperti tidak suka, ya, antusias, bahagia, malu, cemburu, cinta, frustasi, tidak setuju, angkuh, tertekan. Ya, itu juga termasuk bagian dari emosi yang tidak diterjemahkan dalam spektrum. Nah, sekarang kita melihat yang mood, ya. Kita pindah ke mood. Struktur mood ini pada dasarnya mood itu memberi pengaruh positif dan negatif. Jadi ada dua, ya, positif dan negatif. Emosi sendiri dikelompokkan ke dalam mood. Pernyataan ini menunjukkan bagaimana para pekerja nanti menerima kenyataan bahwa mood itu akan mempengaruhi pekerjaannya. Kita lihat di sini. Ada pembagian afek positif dan afek negatif. Afek positif dan afek negatif. Ada afek positif tinggi dan afek positif rendah, ya. Tinggi di atas, rendah di bawah. Kemudian ini ada afek negatif tinggi dan seberangnya adalah afek negatif rendah. Yang perlu kita pahami di sini bahwa excited atau tertarik adalah penanda afek positif tinggi. Afek positif tinggi menggambarkan struktur dari mood yang positif tinggi. Kebalikan dari itu, ada yang afek positif rendah ditandai dengan rasa bosan. Jadi titik tertinggi dan titik terendah ada pada excited dan boring atau bosan. Kemudian untuk afek negatif tinggi ditandai dengan gugup, ya, gugup. Dan kebalikannya untuk afek negatif rendah ada relax. Ada relax. Antara afek positif tinggi dengan afek negatif tinggi terdapat ketegangan dan waspada, ya. Jadi tinggi ke tinggi di sini ada tegang dan waspada, dari positif ke negatif, ya. Tegang dan waspada. Antara afek positif rendah dan afek negatif rendah ada lesu dan tenang, ya. Ini slow motion, ini high motion, ya. Kemudian kita lihat juga ada di antara afek positif tinggi dan afek positif tinggi dengan afek negatif rendah. Di sini ada sejumlah emosi, ada gembira, bahagia, puas, dan damai. Sedangkan afek negatif tinggi dan afek positif rendah ada yang namanya tertekan, kecewa, sedih, dan depresi. Ada berapa? Ada struktur, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 ekspresi dari model struktur mood yang ini.
Nah, gambaran ini akan menjelaskan bagaimana perpindahan mood seseorang dari yang positif, ya positif tinggi, full contain sampai kemudian harus negatif. Seorang yang mendapatkan sebuah rasa positif tinggi dan kemudian ada injeksi negatif, kemungkinan dia akan ke arah alert. Kemudian excited ini apabila berkurang, dia akan menuju kepada posisi yang mana? Yuk. Ada gembira, ya excited, ya dia gembira saja. Sampai kemudian dia bisa turun ke arah bawah apabila secara intensitas akan menurun. Dan ini juga sama. Ya, dari yang rendah menuju tinggi ini melalui beberapa tahapan sehingga dia menjadi nervous, ya. Sebuah riset menunjukkan pada saat emosi kita nol, ya, pada saat emosi nol, kebanyakan individu mengalami suatu suasana positif yang ringan. Jadi sebenarnya yang namanya emosi nol atau netral atau zero, normally itu manusia cenderung apa? Positif. Jadi nggak ada sebenarnya manusia yang negatif. Aslinya sebenarnya secara bandul dia ada pada suasana positif yang ringan. Ya, penggambarannya dia ke arah yang ringan. Secara bandul dia tidak ke arah negatif, tapi secara bandul keseimbangan dia ada pada di posisi suasana positif yang ringan. Ya. Jadi sama halnya itu dengan di tempat kerja. Di sini riset di Inggris ya. Di sana dilaporkan bahwa orang-orang mengalami suasana positif 58% dari total waktu apabila tidak terjadi apapun. Jadi berita bagus ya bahwa kita manusia memang sudah dalam posisi yang positif pada saat diciptakan. Kita adalah manusia, kita adalah ciptaan yang baik yang diberikan Tuhan kepada kita. Apakah kita kemudian mengarah kepada negatif, itu tentu ada stimulasinya, ada stimulusnya yang membuat seorang manusia ada di struktur yang negatif. Tapi apabila negatif itu harus terjadi, kita harus cepat-cepat menyadari dan kembali kepada posisi normal kita. Kita ada di posisi yang positif. Nah, tadi positif dalam keadaan normal. Emosi-emosi negatif itu, emosi-emosi negatif akan menjadi suasana negatif. Misalnya dalam satu hari kita dimarahi pimpinan, yang kedua pekerjaan salah, yang ketiga misalnya terjadi misunderstanding dengan teman sekerja. Nah, hal-hal yang negatif yang menyerang emosi kita tidak nyaman 1, 2, 3, lama-lama tentu akan menghasilkan perasaan negatif yang tinggi. Sehingga apabila terjadi satu loncatan, misalnya kita dalam kondisi yang negatif, emosi negatif, kemudian satu peristiwa membuat emosi lagi, misalnya ditagih atau misalnya ditagih hutang misalnya, ya seseorang yang berhutang kemudian ditagih hutang, itu tentu akan menghasilkan ketegangan yang tinggi dan akhirnya di tingkat tertinggi dia akan gugup atau nervous. Ya, ketegangan demi ketegangan akan menuju ke ketegangan yang tinggi. Nah, pada saat ketegangan yang tinggi ini ada berita yang baik belum tentu bisa diterima baik. Kenapa? Karena dia ada di intensitas tinggi. Tetapi yang negatif ditambah ekspresi negatif tentu dia akan terakumulasi jadi tegangan yang bisa menimbulkan ekspresi emosi yang tinggi. Dengan mood negatif adanya emosi negatif bisa terjadi itu tadi tindakan yang irasional. Mengapa? Karena manusia itu sudah pada di titik nervous atau gugup. Nah, kemudian apabila seseorang individu ada di posisi kondisi baik ya, misalnya dalam posisi happy, itulah senang lah ya.
Kemudian ada berita, wah dia mendapatkan hadiah dari kantor, perjalanan tur ke luar negeri. Yang terjadi dia bisa menjadi excited dan wah asik banget, bagaimana dan kapan dan bisa nggak aku ngajak keluarga ya. Ada sesuatu hal yang dia tambah-tambahkan karena dia excited. Tetapi pada saat excited, pada saat seseorang itu pada keadaan emosi positif ya, dia sedang lagi gembira, dia lagi termotivasi tinggi, ada informasi yang tidak nyaman, misalnya temannya membuli dia atau mengatakan hal yang tidak nyaman, itu belum tentu mempan. Kenapa? Karena dia dalam posisi lagi enak nih, lagi asik nih, lagi bahagia nih ya, dalam tingkat intensitas yang tinggi, emosi negatif akan tidak terlalu berpengaruh kepada dia. Jadi dalam keadaan full ya, sama juga tadi yang dalam keadaan negatif tinggi. Dalam keadaan negatif tinggi, seorang memberikan hal yang positif, belum tentu dia bisa terima. Belum tentu dia bisa sadar. Karena apa? Karena dia dalam intensitas yang tinggi. Sekarang secara lintas budaya. Tadi kita sebutkan bahwa secara umum secara umum emosi antar lintas budaya itu sama. Yang membedakannya hanya pada norma-norma. Norma-norma berkaitan dengan apa? Dengan hal yang terjadi di sekeliling. Ya, mengenai hukum-hukumnya yang pernah yang membentuk mereka. Itu ada beberapa hal yang terbedakan berkaitan dengan berkaitan dengan ekspresi emosi secara global umum. Ya, sebagai contoh, negara-negara di timur, beberapa negara di timur ya di Asia lebih sedikit mengalami emosi-emosi positif dan negatif dibandingkan budaya lain. Jadi berada pada tingkatan emosi yang tidak pada intensitas tinggi. Jadi lebih cenderung ada penekanan untuk menjaga posisi tidak sampai pada high negatif maupun high positif. Itu beberapa negara timur sebagai contoh yang ada di Cina, ya. Kemudian kalau orang Taiwan sendiri lebih mirip dengan orang Amerika, ya. Dia lebih banyak mau mengalami emosi-emosi yang tinggi, baik yang negatif maupun yang positif. Sedangkan budaya Amerika sendiri sangat mengutamakan dan menghargai adanya excited atau antusiasme. Ya. Kenapa? Karena Amerika negara dengan ranking individual tertinggi di dunia ya. Kalau kita melihat dari indeks Hofstede. Kemudian beberapa negara timur menganggap emosi negatif itu justru penting. Sebagai contoh Cina ya, dalam rangka apa? Membentengi diri. Tujuannya apa? Misalnya terjadi hal buruk terjadi. Dengan menganggap emosi negatif itu lebih berguna untuk membentengi diri, maka masyarakatnya akan lebih mampu membuat mereka prepare terhadap situasi-situasi yang tidak menyenangkan dan mampu menghadapinya. Selain prepare, juga mampu menghadapi kondisi-kondisi buruk. Akibatnya, masyarakat akan lebih kritis dan waspada. Tidak ingin jatuh, berharap kuat, sehingga yang namanya afeksi negatif tinggi itu, emosi negatif itu harus merupakan bagian dari pembelajaran dibandingkan emosi yang positif. Bisa jadi kalau emosi positif seringkali membuat seseorang itu terlena dan lupa keluar dari rel. Tapi kalau yang negatif membuat seseorang lebih waspada dan takut untuk lupa diri, jangan sampai terjadi lupa diri ya. Budaya barat lebih mengutamakan kebanggaan dan yang sifatnya individual tadi ya, kalau kita sudah ada tahu dari ranking Hofstede-nya. Tetapi budaya timur seperti Jepang dan Cina itu tidak menganggap individualis itu penting, karena
pentingkan adalah nilai-nilai kebersamaan. Oke. Kita akan masuk kepada pemahaman apakah emosi itu rasional dan bagaimana caranya memahami bahwa emosi itu adalah rasional. Contoh nih yang praktis aja. Apakah bagi para wanita mungkin ya, ibu-ibu ataupun kakak-kakak, cici-cici, mbak-mbak dan semuanya yang tidak kaget dan berusaha untuk memarahi misalnya adiknya atau anaknya memegang pisau. Karena kenapa? Karena kita tahu itu berbahaya dan karena kita kaget melihat seorang anak kecil memegang pisau misalnya. Dan kita tahu itu tidak baik dan akan mencelakakan si kecil. Ekspresinya mungkin ada ibu yang mencubit, mungkin ekspresinya ada ibu yang memarahi, ya. Atau mungkin memarahi kemudian memberikan pelukan, ya, apapun yang dilakukan seseorang melihat orang lain memegang sesuatu yang berbahaya pasti akan ada ekspresi emosi. Emosi itu lahir dari sesuatu yang logis. Kenapa? Kalau tidak dimarahin, kalau tidak diberitahu, bagaimana anak kecil itu tahu bahwa itu berbahaya? Lain dong kalau misalnya dia pegang pisau atau pegang parang, kemudian, "Dek, sini parangnya, disimpan mamah ya." Dia tentu gak akan tahu bahwa itu bahaya. Itu contoh kecilnya. Bahwa emosi itu harus diperankan untuk membuat pihak lain atau lawan kita tuh paham betul benar apa salahnya. Kemudian kita akan lihat apakah kita juga melihat ataupun menyadari bahwa yang namanya emosi itu membuat seseorang itu perhatian terhadap yang lain. Sebagai contoh seperti kasus tsunami yang pernah kita alami di Indonesia, membuat sejumlah respon positif, membuat negara lain kemudian bersama-sama membantu. Musibah yang dialami bangsa Indonesia pada waktu itu di Aceh. Mungkin sebagian orang tidak ada yang mengenal Aceh, kemudian pada akhirnya datang berbondong-bondong ke Aceh memberikan bantuan, memberikan dukungan perbaikan dari sisi fisik maupun mentalitas ya. Bahkan kalau kita lihat ada seorang anak kecil yang kemudian diambil oleh pemain sepak bola ya. Dan betapa ada perubahan atau ada perbaikan yang dialami dengan sebuah kondisi. Kondisi itu membuat orang lain itu terkejut untuk kemudian melakukan sesuatu. Ya, justru dorongan emosi lah yang membuat kita bergerak dan melakukan sesuatu. Bedakan dengan sebuah cerita seperti ini. Ada seseorang yang bernamanya Phineas Gage. Dia adalah pekerja kereta api di Vermont pada tahun 1848. Dia terhantam tongkat besi dan dagu kirinya tembus hingga tengkoraknya. Akibat terjadi sebuah ledakan di tempat kerjanya tersebut. Karena tongkat itu menembus otak dan terkena bagian otak yang menerjemahkan emosi. Akhirnya si Phineas Gage ini kehilangan kemampuan untuk merasakan emosi karena emosinya itu bisa dibilang rusak. Beliau ini tidak mampu nalar, tidak punya rasa, kehilangan rasa, dia tidak tahu bahaya, dia tidak tahu tidak bisa terkejut dan seterusnya. Jadi bagian dari listrik emosi yang membuat dia melakukan sesuatu sudah tidak ada. Akibatnya dia tidak bisa mengerjakan sesuatu sesuai dengan apa fungsi dia sebagai seorang manusia. Bayangkan orang yang tidak punya emosi bekerja di kantor, tidak tahu bahwa anak istrinya menunggu di rumah.
bukan berarti kesalahan pada emosi ya, otak bagian emosinya. Dia tidak tahu apakah pekerjaan ini bahaya atau tidak. Dia tidak tahu apakah yang diinginkan pimpinan harus seperti apa. Ya, seperti robot pada akhirnya tanpa punya sensor emosi. Jadi yang namanya thinking ini diperlukan imbang dengan adanya feeling. Dia punya rasa. Rasa membuat dia berpikir dan dia mengambil keputusan. Nggak akan jadi apabila feeling ini juga tidak ada. Kita tidak tahu nilai penting. Kita tidak bisa merasakan nilai pentingnya, hanya bisa berpikir saja. Ini harus dua belah pihak. Kita lihat ada beberapa contoh juga. Pernah nggak merasakan ada seorang kita misalnya sedang dalam kondisi bermasalah dengan rekan di kantor. Kemudian setelah mengalami perdebatan yang cukup panjang, dengan endingnya orang tersebut atau pihak rekan kita itu mengatakan begini, oh ternyata Anda hanya emosi saja, ya sudahlah kita selesaikan masalah ini dan anggaplah selesai. Jadi bayangkan seorang hanya karena dianggap ternyata hanya emosi ya, perdebatan itu selesai karena dianggap Anda atau kita tidak rasional. Seorang yang dianggap ternyata emosi dianggap nalarnya juga hilang. Padahal tidak sesederhana itu. Ya. Tidak sesederhana ini. Yang feeling itu harus berbarengan dengan thinking untuk membuat sebuah pengambilan keputusan. Oke, berarti kita sepakat ya bahwa yang namanya emosi itu harus berdampingan juga dengan thinking. Jadi mood dan emosi itu juga erat kaitannya dengan seseorang melakukan thinking ya. Oke. Nah, ya. Dalam mengambil keputusan, sorry. Baik, kita lanjutkan lagi. Kalau begitu, kalau kita sepakat pengambilan keputusan itu akibat adanya logika dan emosi ya. Sekarang kita pahami sama-sama deh apa-apa saja yang menjadi sumber atau menjadi yang akan membentuk sebuah emosi. Apa yang adalah personality. Kepribadian itu adalah komponen utama dalam mengidentifikasi intensitas emosi yang kita rasakan. Ya, orang-orang bisa memiliki emosi yang sama, tetapi intensitasnya berbeda. Tergantung apa? Tergantung dari personality-nya. Sebagai contoh, bandingkan antara Mark Zuckerberg, pemiliknya Facebook, ya, Om Mark kita suka bilang gitu, Om Mark, bandingkan dengan seorang yang namanya misalnya ekspresinya Donald Trump, ya. Bandingkan tentang intensitasnya, tingginya, kadarnya dua orang itu dalam mengekspresikan emosi, dalam menunjukkan moodnya. Bandingkan antara dua orang tersebut. Atau juga Stephen Ballmer yang tercatat pernah melempar kursi di depan banyak orang. Ya. Itu dari mana? Dari personality-nya seseorang. Personality itu dibentuk oleh 3. Yang pertama adalah dari kromosomnya, dari faktor hereditas, keturunan orang tua, ayah dan ibu pada saat konsepsi, dibentuklah rumusan dari turunan seseorang. Kemudian yang kedua itu dari lingkungan yang membentuk. Ya, misalnya keturunan orang tuanya berani, ketemu di lingkungan yang pemberani-berani, lebih berani lagi. Plus didikan, di mana dia mendapatkan informasi yang akan membentuk pola berpikir dia. Jadi personality itu yang akan menentukan nanti besaran atau intensitas dari afek. Kemudian yang kedua adalah hari dan waktu. Nah ini hari dan jam ya. Kita akan melihat ini menarik kalau buat dosen ya. Ini menarik banget. Kita percayai bahwa yang namanya
Happy itu ada di akhir-akhir minggu, ya. Ini ada penelitiannya nih, kita lihat. Kita mau lihat grafik hasil paling bagus di hari Kamis, Jumat, dan Sabtu di pukul jam 12 sampai dengan jam 9 malam. Setuju ya? Oke, kita lanjutkan. Setelah tadi yang pertama personality, yang kedua adalah waktu, kemudian sumber mana aja lagi sih yang berpengaruh terhadap emosi dan mood? Apakah cuaca? Ternyata tidak. Cuaca itu musim itu ternyata tidak mempengaruhi terhadap mood. Bayangin aja kita ada di negara Eskimo sana dengan yang di kita di tempat panas misalnya kan. Misalnya ada di Dubai ataupun ada di Singapura atau ada di Eropa, ya sama aja, tidak ada pengaruh juga dengan mood seseorang. Stres wajib pasti ya, kita pahami bahwa seorang yang dalam keadaan stres atau depresi tentu akan mempengaruhi mood. Social activities. Kegiatan sosial itu, aktivitas sosial itu memberi kebahagiaan. Aktivitas sosial memberi kebahagiaan umumnya ya. Lalu apakah orang-orang dengan mood baik mencari interaksi sosial ataukah interaksi sosial yang menyebabkan mood bagus? Sebenarnya yang mana? Ternyata kedua-duanya benar. Bahwa mood yang bagus pasti mencari interaksi sosial. Misalnya gini, kita lagi keadaan nyaman, baru kita mau tuh kumpul-kumpul dengan teman, ya. Hai, tunggu dulu ya, aku mungkin bisa ketemu kamu nanti hari Jumat Sabtu deh. Apa biasanya seorang menyiapkan emosi dia dulu, ya. Dia enak dulu baru dia pengen kumpul-kumpul. Atau sebaliknya, kadang-kadang kita dalam kondisi terjebak di interaksi sosial. Kenapa belibet gini ya? Kita ada dalam kondisi interaksi sosial, akhirnya mood tadi yang tadinya netral kita menjadi lebih nyaman, ya. Kumpul-kumpul lah silakan. Cuman ada catatannya nih. Jenis aktivitas sosial yang bersifat fisik, misalnya olahraga bareng, kemudian hiking bareng, yang cirinya itu kita capek, pada hari kita capek ya, paling bagus kalau bisa hiking ataupun sepak bola atau jogging ya, sampai keringat, itu bagus untuk meningkatkan mood yang positif. Atau begini aja deh, kalau misalnya kita jalan-jalan ke mall kalau tidak ini ya, kalau tidak pandemi, dengan catatan tidak pandemi tentu saja, kita berjalan di mall. Kadang-kadang cewek tuh males ya, aku malas panas-panasan karena mukanya udah pakai krim ini itu. Jadi jalan di mall jangan hanya jalan langsung makan. Kalau perlu jalan tuh ngiterin mall, ada 7 lantai, kiterin tuh semua. Usahakan capek. Ya, jalan, ketawa-ketawa. Kemudian nyebrang dari satu mall ke mall yang lain, misalnya dari GI Indonesia ke Plaza Indonesia misalnya, Plaza Indonesia ke jalan kaki misalnya ke Tanah Abang gitu kan, capek tuh ya. Ke arah belakangnya jalan capek kan. Capeknya itu akhirnya habis itu kita makan, kita pulang istirahat, waduh besoknya gres deh mau mengerjakan. Dan jangan lupa ini mood itu timbul karena akibat tubuh kita nyaman setelah rehat yang cukup. Olahraga itu juga. Olahraga sangat penting untuk meningkatkan mood. Ada beberapa tempat ya, atau beberapa kebiasaan orang yang di kota besar, daripada capek pulang pada saat macet di tengah jalan jam setengah sebelum maghrib gitu, mereka lebih milih exercise dulu di gym, nanti pulang-pulang jam 9 malam ya. Kegiatan olahraga itu akan membuat rasa depresi ya, depresi itu akan hilang ya, berkurang lah ya. Penting, yang namanya olahraga itu penting sekali untuk membuat emosi seorang lebih stabil. Baik.
Selanjutnya adalah usia. Usia itu di sini dijelaskan bahwa semakin berusia seseorang, durasi merasakan emosi itu lebih sedikit. Nah, kalau yang masih muda itu kalau marah tuh bisa berpanjang-panjang ya, lama ya. Sedangkan kalau orang yang sudah berusia mungkin dengan seperti halnya keterbatasan fisik ya, keterbatasan otot, dayanya untuk merasakan emosi juga lebih pendek durasinya. Ya, cepat lupa dan cepat mengiyakan. Jadi ada yang mengatakan kenapa orang-orang dewasa itu atau orang-orang tua itu lebih sabar, bukan pada sabarnya tapi kemampuan untuk berlama-lama itu sudah nggak sanggup ya. Mereka olahraga nggak bisa lama, apalagi marah atau lagi dalam keadaan yang meletup-letup itu sudah tidak, berdasarkan usianya. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah berkaitan dengan gender atau posisinya sebagai pria atau wanita. Banyak yang mengakui bahwa wanita itu lebih emosi daripada pria. Bukti membenarkan bahwa wanita itu lebih ekspresif ya, bukan lebih emosi tetapi lebih ekspresif. Emosi bisa sama-sama, baik pria maupun wanita bisa sama-sama emosi, tetapi wanita itu lebih mengekspresifkan mimik mukanya daripada pria. Wanita cenderung berada pada emosi tertentu lebih lama dibandingkan pria. Jadi terkadang kan pria mengatakan ya sudahlah cukuplah, tapi wanita masih meneruskan terus. Kenapa? Karena dia memang lama untuk merasakan sebuah emosi, baik yang positif maupun negatif. Jadi emosi sepertinya berlebihan, emosi negatif berlebihan, emosi positif berlebihan, dilebih-lebihkan. Padahal sebenarnya bukan lebih, tapi menunjukkan ekspresi yang dia rasakan. Penelitian di 37 negara memperlihatkan pria secara konsisten terlapor di level emosi yang lebih kuat di marah. Jadi kalau secara intensitas, secara besaran emosi itu pria lebih mampu menunjukkan, lebih mampu memberikan intensitas emosi di kemarahan. Ya, kalau sudah benar-benar marah dia akan lebih marah dibandingkan dengan wanita. Tetapi pada wanita level emosi yang selalu diperlihatkan dalam durasi yang lama itu biasanya di arah tak berdaya seperti kesedihan dan ketakutan. Makanya kita akan lebih jumpai wanita lebih banyak kelihatan sedih, wanita lebih cepat takut, lebih cepat merasa tidak berdaya atau patah semangat dibandingkan pria. Ini secara umum ya dari penelitian 37 negara. Nah, untuk emosi wanita ini biasanya berkaitan dengan kepribadiannya yang melekat pada faktor keturunan, lingkungan, dan pendidikan tadi kita sudah sebutkan di awal. Sedangkan pria dalam keadaan emosi itu sebenarnya lebih diarahkan kepada apa yang terjadi di sekitaran mereka. Ya. Contohnya, wanita itu sedih karena dia itu menunjukkan kepribadian emosionalnya yang kuat di sedih. Ya. Wanita banget lah ibaratnya ya. Dia punya ekspresi yang kuat dalam kesedihan. Itu bawaan kepribadian. Sedangkan sedihnya pria itu bukan pada kepribadian dia, tetapi lebih diatribusikan dari pengalaman yang dia lihat hari itu. Dia bisa sedih karena dia melihat sesuatu atau dia konflik dengan seseorang. Itu bisa diperlihatkan ekspresi kesedihannya, ya. Dan itu tadi secara durasi tidak lebih lama dibandingkan wanita yang bisa berlarut-larut. Sebuah studi memperlihatkan pria itu lebih tanggap dan lebih cepat berekspresi marah. Sedangkan wanita lebih cepat menunjukkan ekspresi bahagia. Mungkin kamu lihat beberapa kalau di kelompok begitu bahagia langsung cewek yang teriak duluan. Wah! Yang teriak duluan siapa? Wanita. Ekspresi bahagia. Pria pernah nggak teriak karena dia bahagia? Belum tentu. Kalau bukan hal yang sangat. Wanita dikit-dikit menjerit. Ya, dikit-dikit sukanya ekspresinya itu harus ditunjukkan dengan cerita.
Dia lebih cenderung lebih menunjukkan ekspresi bahagia ya, dengan kecepatan yang tinggi. Kemudian satu lagi untuk masalah gender ini yang perlu kita pahami bersama mengenai wajah netral. Pria pada saat wajahnya netral bisa jadi itu mengatribusikan adanya sebuah kemarahan. Dengan wajah netral aja seringkali kita khawatir bicara dengan ayah. Duh, wajahnya kok kayak gitu, ini marah jangan-jangan ya. Kita lebih cenderung melihat ayah itu wajah netral mungkin marah dibandingkan wajah netral tuh ayah bahagia. Ya. Sedangkan kalau wajah netralnya perempuan, wanita lebih mengarah kepada rasa bahagia. Dia ekspresinya diam, netral, bisa jadi karena bahagia, menyimpan ya, lebih cenderung ke bahagia dibandingkan marah. Wanita kalau marah pengennya kalau bisa ditunjukkan ya, dibandingkan disimpan. Penting dong kita untuk mengetahui yang namanya ekspresi itu tujuannya apa sih? Bukan menunjukkan. Kalau pengetahuan kita untuk mengetahui ekspresi seseorang atau emosi seseorang itu penting sehingga muncullah ada yang namanya pemahaman mengenai emosi kerja, terutama dalam hal ini tempat kerja. Seorang yang mampu melakukan perannya dengan baik, mampu tanda kutip bersandiwara di panggung sandiwara yang tepat temanya, dia akan lebih sukses. Kita misalnya nonton film, seorang artis atau aktor memerankan posisi sebagai seorang businessman. Tentu dia harus bisa memerankan dengan baik. Pada saat dia harus berperan sebagai seorang ayah yang family man, tentu dia harus mampu mengekspresikan. Dan kita akan protes apabila artis ataupun aktor tersebut tidak bisa memerankan perannya dengan baik. Nah, demikian juga di dunia kerja. Ya, kita tahu bahwa seorang waitress itu harus bersikap ramah dan tersenyum. Kita tahu standarnya. Mereka harus lebih welcome sama pembeli. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau sebaliknya? Jadi waitress itu tidak ramah dan tidak tersenyum. Apa yang terjadi? Sekarang pramugari. Seorang pramugari atau karyawan bank, ini sama ya. Kita tahu bahwa mereka itu adalah sosok-sosok yang selalu tersenyum dan siap membantu. Dan biasanya manis dan enak dilihat. Nah, bagaimana kalau sebaliknya? Nah, dan lagi misalnya seorang polisi, kita harus tahu namanya polisi itu selalu mengayomi masyarakat dan berwibawa, punya wibawa atas masyarakat. Mungkin dari tata suaranya atau mungkin body language-nya, kita tahu bahwa mereka harus mengayomi dan berwibawa. Nah, bagaimana kalau sebaliknya? Nah, tiap pekerjaan itu membutuhkan ekspresi pekerja atas emosi yang diharapkan. Seorang waitress harus seperti apa, seorang pramugari harus seperti apa, karyawan bank harus siapa, polisi harus seperti apa, terlepas dari sifat pribadi aslinya. Terlepas dari emosi aslinya. Harus dipisahkan. Jadi itu tadi muncul panggung sandiwara. Dunia ini adalah panggung sandiwara. Masing-masing akan memerankan perannya. Ya, Bu dosen sebagai seorang dosen pada saat di tempat perkuliahan tentu harus bersikap sebagai seorang dosen. Pada saat di luar mungkin sikapnya akan berbeda dengan apa yang diperankan di tempat pekerjaannya. Ini yang disebut emotional labor. Ekspresi pekerja atau ekspresi emosi yang diharapkan organisasi selama transaksi interpersonal. Ingat ya, transaksi interpersonal. Terjadi sebuah interaksi dengan orang lain, itu yang disebut emotional labor. Tuntutan emotional labor yang perlu dilakukan oleh seseorang di tempat kerja. Nah, tantangan lain muncul pada saat pekerja itu harus menampilkan emosi sebenarnya padahal pada saat itu dia sedang merasakan hal lain. Seorang pegawai bank harus tersenyum dan welcome, siap membantu. Tapi pada saat itu dia sedang merasakan hal yang lain. Ini dinamakan disonansi emosi. Disonansi emosi.
disonansi emosi. Menumpuknya perasaan frustasi, letih, marah, tidak suka, benci, ya. Akhirnya berujung pada kelelahan emosional, letih secara emosional. Disonansi emosi ini tidak berpusat di logika, tetapi yang bermasalah adalah di perasaannya. Di sini akhirnya kalau seseorang yang tidak mampu memerankan ini dengan baik, bahwa yang ditampilkan beda yang dirasakan. Mungkin kamu akan lihat contohnya misalnya artis-artis di sana di dunia ujung sana ya, di negara-negara jauh dari Indonesia, ada kasus kemudian artis itu bunuh diri. Salah satunya kenapa? Karena emosi yang diperankan dia kondisinya capek, tetapi dia harus selalu menunjukkan bahwa dia itu adalah orang yang hebat, luar biasa, happy, menyenangkan orang lain. Terus sebenarnya belum tentu dia rasakan. Sehingga gap yang ada antara yang diperlihatkan dengan yang dirasakan, yang merupakan acting yang di permukaan, yang diperlihat kepada orang lain, dan acting yang sesungguhnya berbeda jauh. Ini yang mengakibatkan seseorang itu mungkin terjadi merasa sangat lelah, keluar dari pekerjaannya misalnya. Satu, beda antara yang di hati dengan yang harus diperankan, beda. Emosi yang dirasakan itu sangat jauh. Beda nanti ya kalau seseorang antar kita atau individu kemudian melakukan penyesuaian dan hampir mendekati tuntutan yang diinginkan perusahaan. Berubah, ada toleransi emosi yang mampu diperankan, tentu tidak akan mengurangi gap yang ada, ya. Memperkecil jurang antara surface acting yang harus diperankan dengan deep acting yang sesungguhnya. Tidak akan menimbulkan kelelahan. Tapi kalau gap itu terlalu jauh, mengakibatkan seorang manusia juga akan stres akibatnya.